selamat beribadah melalui ibadah Pelkat saat ini, sehubungan dengan himbauan pemerintah untuk mengisolasi diri secara sendiri, maka baiklah kita menggunakan waktu kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ia telah mengorbankan dirinya sebagai penebusan dosa manusia, tetapi ia bangkit dan menang membawa maut. Marilah kita datang kepadanya dalam ibadah ini sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Mari berdiri, kita nyanyikan lagu kita bakti 22. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala rasa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Karena itu kami bersyukur di mana Tuhan memberi kesempatan bersama kepada kami seluruh jemaat untuk menghayati firman-Mu. Demikian juga hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu perdiamkanlah semua suara hati kami dan pikiran kami kecuali suara Tuhan. Serta bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan pada saat ini, terambil dalam kitab Mazmur 111. Mazmur 111 ayat yang ke-6 dan sampai yang ke-10. Mazmur 111 ayat 6 sampai yang ke-10. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa Israel. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya
kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada saat ini adalah merupakan peringatan bagi kita umat Tuhan, atau di mana firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita semua supaya takut akan Tuhan. Hormatilah akan Tuhan seperti halnya disampaikan di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini di dalam Mazmur 111 di ayat yang ke-10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu merupakan suatu bagian di dalam kehidupan kita, di mana takut akan Tuhan adalah yang harus kita pegang bersama-sama di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Demikian juga di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Mazmur 1 pada ayat yang kedua, di mana di situ mengatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan pengetahuan bagi kita umat Tuhan dan membawa kita seperti sebuah contoh yang dialami oleh seorang gadis. Di mana umat Tuhan rasa hormat dan disertai keadilan dan kejujuran dalam kehidupan kita berjemaat, antara sama kita maupun terhadap orang tua, terhadap orang lain maupun di dalam kehidupan kita yang kita jalani dari hari lepas. Inilah yang Allah kehendaki bagi kita semua umat Tuhan di dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan. Karena itu, marilah kita semua umat Tuhan sama-sama merenungkan perjalanan hidup kita saat ini dan seterusnya. Seperti sebuah contoh yang dialami oleh seorang gadis
datang kepada seorang tua dan bertanya tentang pilihan yang harus dibuatnya terkait dengan hubungan dengan pacarnya yang sudah mempunyai pekerjaan. Dia harus memilih antara menjadi pendeta atau menikah. Pilihannya tidak mudah, karena kalau menikah peluang menjadi pendeta berkurang atau hilang karena harus berumah tangga dan mengurus anak kalau diberkati Tuhan. Nah, kalau menjadi pendeta, pernikahannya pasti akan mendapat kehalangan akibat tempat tinggal mereka yang terpisah oleh lautan dan pulau. Pilihan baginya adalah mendahulukan Tuhan atau mendahulukan dirinya, sehingga orang tua dari anak tersebut menyarankan gadis itu menjadi pendeta saja dulu, jangan dulu menikah. Kalau memang adalah bagian dari rencana Tuhan untuk ia menjadi istri pacarnya itu, hal itu tetap akan terjadi juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kepada masing-masing kita di mana takut akan Tuhan dalam Mazmur ini adalah awal dari hikmat. Seperti judul pembacaan kita pada hari ini adalah mengenai hikmat. Karena hikmat adalah kebijaksanaan menjalani hidup dengan segala misteri dan tantangannya. Pengetahuan bisa terbatas pada pengetahuan yang pasti dan siap pakai ketika seorang harus menentukan keputusan atas sesuatu. Karena kita tahu bahwa hikmat membutuhkan bukan saja pengetahuan, akan tetapi juga perasaan dan hati nurani. Firman Tuhan yang ditulis dalam bentuk Mazmur hendak menunjukkan bahwa apa yang ditulis ini adalah berdasarkan pengalaman pemazmur sendiri, bukan saja keinginannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 7 tahun kemudian setelah gadis itu menjadi pendeta di salah satu gereja, ia dengan kekasihnya yang dulu itu memutuskan akan menikah. Nah, pilihan gadis itu untuk mendahulukan Tuhan ternyata tidak bertentangan dengan janji Tuhan. Bukan merupakan suatu keputusan yang gampang, pilihan yang harus dibuatnya waktu itu. Ternyata mendahulukan Tuhan berangkat dari keyakinannya bahwa Tuhan dapat mengatur yang terbaik baginya. Inilah keputusan hikmat Tuhan menjawab doa orang yang berhikmat. Karena doa orang yang berhikmat pasti Tuhan akan mendengar. Demikianlah perenungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita untuk merespon perenungan kita pada saat ini, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 62 bait 1 dan 2. Allahkulah kuatku dan mazmurku. Nama
Terciptalah semua oleh firman, yang ada itu pun lenyap dan hilang jikalau dititahkannya. Kita masuk di dalam doa sepaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di saat ini kami sudah boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan dan penghidupan kami dari hari lepas hari, agar kami senantiasa boleh menerima berkat yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Karena itu ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu dan kami renungkan menjadi kekuatan iman di dalam penghidupan kami dari hari lepas hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara kami. Pertamalah peristiwa tsunami di Mamuju, peristiwa banjir di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, gempa bumi di Kota Malang, Jawa Timur. Semua peristiwa ini banyak membawa umat Tuhan yang terpanggil dalam kehidupan mereka untuk membawa maut dan kematian. Karena itu ya Tuhan, hiburkanlah semua keluarga yang ditinggalkan karena kejadian musibah ini. Kami juga berdoa untuk warga jemaat dalam kondisi sakit dan lanjut usia. Berikanlah kekuatan kesehatan agar boleh menikmati perjalanan kehidupan mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, serta penghiburan yang berasal dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara, teristimewa pemerintah Kota Balikpapan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi pemimpin kami, secara khusus Wali Kota Balikpapan, agar boleh menjalankan tugas mereka di Kota Balikpapan ini dengan baik. Jauhkanlah dari suatu penyakit serta gangguan yang lain untuk menghalangi perjalanan kehidupan pemerintah Kota Balikpapan, yang saat ini juga kami menghadapi suatu penyakit Satgas COVID-19 yang selalu menjadi perhatian bagi umat Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa umat Tuhan dalam pelayanan Jemaat Immanuel, yaitu ke-6 Pelkat dan komisi-komisi. Berikanlah kekuatan kesehatan agar pekerjaan pelayan ini di Jemaat GPIB Immanuel Balikpapan boleh terlaksana dengan baik, dan menjalani semua yang ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan,
khususnya jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan kesembuhan bagi jemaat ini, agar jemaat ini boleh disembuhkan. Karena itu ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk orang tua lansia, Alfred Korengkeng, Nyonya Stin Tawaan Robot, Ibu Ana Lengke, Ibu Alma Sasela, Bapak Alex Lengke, Ibu Leisurepare, Ibu Siti Hastuti, Ibu Rostua Pendeta Bapak JM Pendeta Bethlehem, Bapak JMD Rompas. Tuhan, berikanlah kekuatan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia ini, agar mereka senantiasa menyerahkan semua kehidupan mereka ke dalam tangan kasih dan kehidupan Tuhan. Berkati juga bagi umat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Ronald Sambentiro, Nyonya Petronella Hetaria Sahureka. Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh ini, agar mereka mendapat sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Secara khusus ya Tuhan, juga kami mau berdoa bagi jemaat yang berulang tahun pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, memberkati sukacita yang mereka terima, karena di dalam kehidupan mereka senantiasa Tuhan akan menyertai. Dan saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan besar. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan bagi kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk yang berulang tahun pada tanggal 11 April dan sampai dengan 12 April, Nyonya Linda Maria Sagai Seke, Nyonya Nelly Flora Supadi Tambun, Bapak Jemi Mangot, Bapak Dwi Hari Kristiono, Bapak Alfred Tifal, Adik Sekwila Bakar Besi, Marcos Lohi, Saudari Esther Sophia Putri Sihombing, Bapak Albert Kahiking, Bapak Piskar Leonora Prilly Kambe. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan mereka, di mana mereka telah ketambahan usia ini, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mau menyertai kehidupan mereka dari hari lepas hari, serta memberi kekuatan dan kesehatan atas kehidupan mereka saat ini maupun seterusnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan yang ada jemaat kami, khusus jemaat GP Immanuel ini, ke dalam tangan kasih Tuhan.
Dan inilah doa kami ya Tuhan kami, naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian Gita Bakti 369 bait 1 dan 2. Tuhan Engkaulah hadir. Kuasamu bekerja, tubuh dan panca indera, kau menggerakkannya. Engkau yang kau kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku dalam ciptaanmu. Bait yang kedua. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan marti, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Engkau yang mengasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian agar terus berubah dan menghasilkan buah yang baik sekarang dan sampai selama-lamanya.